Yang saya hormati ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang berundang hari ini. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan kabak dan pejabat fungsional. Gak hanya catur, ya. Bagus meja juga bisa. Lalu juga Pak Abad, terima kasih sudah menemani di depan. Lalu juga pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota, ini ada dari Jakarta Utara, Pak Sali Madudin, ada. Tapi dalam pemilu kita punya aturan main, ya. Ada regulasi yang membatasi, baik itu konstitusi, Undang-Undang 7 2017 dan juga Perbawaslu dan PKPU. Maka sebagai peserta pemilu, baik sebagai caleg di DPR RI, DPRD maupun DPD, saya berharap Bapak Ibu yang hadir di sini memahami aturan main yang berlaku. Tapi tidak cukup memahami saja, tapi juga harus mengenal dengan baik penyelenggara pemilu, baik itu di Bawaslu maupun di KPU. Jadi Pak Saroji, terkait dengan persoalan administrasi anggota DPD yang memang belum tercukupi dalam administrasi ini, bagaimana yang tadi dikatakan oleh Pak Saroji? Jadi kemarin di KPU kan ada rapat koordinasi terkait dengan penyampaian hasil verifikasi administrasi perbaikan. Dari 25 calon anggota DPD memang semuanya dinyatakan memenuhi syarat. Ya. Namun kan setelah proses ini kan ada yang disebut dengan tanggapan masyarakat gitu ya, termasuk pengadministrasian yang lain. Bisa jadi nanti ya kita tidak mau ini juga, ternyata ada dokumen-dokumen yang tidak pas misalkan. Ada tanggapan masyarakat yang menyatakan, oh si calon A nggak pernah kuliah gitu kan, ijazahnya tidak asli dan sebagainya. Itu kan masukan masyarakat yang nanti akan diproses oleh KPU. Nah, kita sih berharap semua karena sudah memenuhi syarat, secara administrasi juga sudah clear gitu ya, sehingga tadi tidak. Namun jika ada ini, tentu akan proses selanjutnya. Kalau misalkan ada dokumen palsu gitu kan, maka KPU akan segera berkoordinasi dengan Bawaslu, kemudian Bawaslu melakukan proses penanganan pelanggaran. Karena ini dokumen palsu berarti terkait dengan tindak pidana pemilu gitu ya. Kemudian misalkan ada proses yang ternyata anggota DPD itu merasa tidak pas dilayani oleh KPU gitu kan, sehingga muncul pelayanan KPU kurang pas, ada proses namanya disebut dengan pelanggaran administrasi oleh KPU. Ini juga anggota DPD bisa melakukan pelaporan pelanggaran administrasi. Tentu nanti kita akan kaji awal, kemudian kita proses selanjutnya. Satu lagi Pak Saroji, terkait dengan pencegahan pengawasan pemilu, terkait dengan tadi juga disinggung tentang politik identitas, ini bagaimana untuk Bawaslu DKI? Baik, jadi memang ini kan bahaya-bahaya laten istilahnya kalau kita bilang ya, isu-isu yang memang berkembang dan kita sudah menangkap itu termasuk di indeks kerawanan pemilu. Nah, dari terkait dengan isu SARA, kita kan sekarang sedang proses melakukan pengawasan partisipatif di masyarakat. Kita mendekati beberapa misalkan pemerintah daerah, tentu kepolisian dan kejaksaan tentu ya, untuk kita bersama-sama melakukan pencegahan terhadap politisasi isu SARA, termasuk kepada kampus ya, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mana kita nyatakan bahwa politisasi isu SARA adalah musuh bersama, sehingga kita seluruh elemen masyarakat akan melakukan pencegahan terhadap itu. Tentu kalau di masyarakatnya sudah memahami apa itu politisasi isu SARA, sehingga mereka tidak akan melakukan itu. Nah, ini langkah yang terus kita lakukan, kita dorong bersama dengan stakeholder pemilu agar politisasi isu SARA diminimalisir ya. Paling tidak sedikit lah, tetapi sedikit pun kadang bisa menimbulkan efek, sehingga kita berharap semua bisa kita atasi dan politisasi isu SARA sudah tidak ada lagi di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih Pak Saroji.
Dari hasil verifikasi administratif kita nanti di tanggal 18 Agustus akan ada penetapan. Kalau tidak bisa, tapi kalau sekarang akan mencari keadilan di Bawaslu melalui sengketa proses yang hadir sama-sama kita. Kita sepakati saja, mungkin untuk materi 20 menit gitu ya, diskusinya sekitar 30 menit sehingga kita bisa selesaikan barangkali ya sampai pukul 12. Jadi kita sepakati materinya mungkin 20 menit, selanjutnya kita diskusi untuk mendalami hal-hal yang lebih banyak nanti kita coba diskusi. Saya kira begitu Pak Narasumber. Apa yang menjadi diambil hikmah bagi pengawas pemilu di tingkat kota masing-masing? Ya, bagi kami di Bawaslu ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat baik karena ini juga memberikan edukasi bagi para calon-calon DPD yang nantinya akan menjadi CCS pada tanggal 8 Agustus 2023. Semoga dengan kegiatan ini semakin calon-calon DPD ini mengetahui aturan-aturan yang ada dan berlaku dalam tahapan pencalonan. Terkait dengan sosialisasi apa yang diamanatkan dari Bawaslu DKI, peran apa saja nanti Bawaslu di Jakarta Pusat tentunya untuk menggait stakeholder, apa saja yang memang bisa diembankan dalam sosialisasi untuk pengawasan pemilu mendatang? Karena saya lihat banyak yang sekarang ini spanduk-spanduk ya kan, atau mungkin juga yang mengarah pada hakikat pelanggaran pemilu. Ini bagaimana Mas Budi? Ya, kami pada akhirnya sudah melakukan kerjasama dengan stakeholder di Jakarta ya, dengan melakukan juga sosialisasi kepada stakeholder, kemudian juga seringnya melakukan pertemuan-pertemuan dengan stakeholder dengan melakukan kajian dan pembahasan mengenai peraturan yang sudah ada ya, terutama yang dikeluarkan oleh Bawaslu melalui Perbawaslunya dan KPU dengan PKPU-nya. Mudah-mudahan dalam tahapan-tahapan ini bisa berjalan dengan baik. Satu lagi Mas Budi terkait dengan batasan waktu, lalu juga himbauan kepada para caleg, para calon anggota DPD terkait dengan pembatasan waktu yang memang menjadi ketentuan untuk daftar akhir calon. Untuk itu kita dari Bawaslu sudah mengeluarkan surat himbauan dengan dasarnya adalah PKPU 15 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh KPU. Kita sudah melakukan surat himbauan baik itu dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota kepada para calon-calon DPD, kepada partai politik ya, untuk bisa menertibkan alat-alat peraga kampanye. Karena apa? Karena belum masuk kita pada tahapan kampanye. Tahapan kampanye kan baru kita mulai nanti pada bulan November. Jadi kita berharap teman-teman calon DPD kemudian partai politik bisa melaksanakan himbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Karena apalagi dalam waktu dekat ini pemerintah Indonesia kan juga menjadi tuan rumah tingkat ASEA ya untuk kegiatan itu. Kalau para partai politik dan calon-calon itu tidak bisa menertibkan alat-alat peraga kampanyenya, pemerintah DKI akan melakukan penertiban ya, dengan melalui pos Kasat Pol PP-nya ya, akan menertibkan alat-alat peraga kampanye itu. Karena apa? Kita ingin juga kota Jakarta ini menjadi indah ya, dengan kegiatan negara menjadi tuan rumah kegiatan. Kita ingin Jakarta indah dan terlihat lebih hijau. Oke, terima kasih Mas Budi. Terima kasih. Oke. Oke, salam awas boleh tangan kanannya mengepal begini. Oke. 1, 2, 3.